Selamat pagi pemirsa. Rencana pemerintah untuk memberlakukan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% pada 1 Januari 2025 harus ditunda. Melihat gelombang penolakan terhadap rencana itu dan kondisi ekonomi saat ini, penundaan pemberlakuan PPN 12% mestinya menjadi opsi pertama dan terbaik. Rencana penaikan PPN sebenarnya sudah tercantum di dalam UU nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP pasal 7 ayat 1. Disebutkan bahwa PPN naik bertahap menjadi 11% pada April 2022 dan naik lagi menjadi 12% pada Januari 2025. Rencana ini tinggal menunggu persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto. Inilah editorial Media Indonesia Sabtu 30 November 2024 dengan tema Opsi terbaik tunda PPN 12%. Bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi nanti. Dan pagi ini sudah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Jaka Budi Santoso. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi, Iqbal. Jadi desakan itu begitu besar ya untuk menunda PPN 12%. Namun sebelum kita bahas terkait dengan hal tersebut, ada juga headline yang menjadi berita utama di Media Indonesia yang bisa Anda simak melalui versi e-paper. Pemirsa, yang pertama, pemilu dan pilkada butuh jeda waktu. Ternyata tingkat partisipasinya rendah, Mas Jaka. Di Jakarta bahkan angkanya cukup memprihatinkan 56 ya. 56%. Kenapa? Ya, kalau rata-rata nasional kan diperkirakan di bawah 70%. Ya. Ini angka yang cukup rendah, apalagi kalau kita bandingkan dengan pilkada-pilkada sebelumnya yang rata-rata di atas 70%. Salah satu faktor yang diyakini kenapa partisipasi itu rendah, salah satunya karena kejenuhan publik. Kejenuhan publik kan belum lama, April lalu kan sebelumnya kan Pilpres tuh, yang emosi publik sudah terkuras habis di situ. Baru beberapa bulan kemudian ada kontestasi lagi untuk pilkada, untuk daerah-daerah. Jadi semacam ada kejenuhan di kalangan publik, sehingga akan lebih baik hal ini dipikirkan oleh para pembuat undang-undang, akan ditinjau lagi untuk pilkada-pilkada sebelumnya, kalau bisa yang ada jeda waktu paling tidak 2 tahun dari Pilpres kemudian pilkada. Nah, jadi ada semacam rakyat itu bisa bernafas lah, artinya tidak terus sibuk dicekoki dengan urusan-urusan politik, kemudian di partai-partai politik juga punya waktu untuk melakukan konsolidasi internal. Kalau kita lihat yang pilkada sekarang, konsolidasi itu kan tidak maksimal, sehingga banyak sekali partai politik yang mengusung calon asal ada. Belum lagi calon yang tidak sesuai dengan harapan yang tidak rakyat. Sesuai dengan harapan rakyat, dan ini juga menimbulkan di kalangan publik ketika calon-calonnya tidak sesuai dengan harapan mereka, ya mereka juga malas. Jadi perlu waktu yang lebih lama untuk bagi partai politik, bagi masyarakat terutama untuk punya waktu memikirkan kembali, atau paling tidak ada waktu jeda dari Pilpres, Pileg, kemudian di pilkada. Jadi harus ada evaluasi ya. Dan yang sesuai dengan harapan masyarakat adalah terkait dengan kesejahteraan guru. Mas Jaka, yang menjadi topik yang juga kita angkat di Media Indonesia kali ini, perbaikan data guru harus jadi prioritas. Sudah ada statement dari Prabowo Subianto ya, anggarannya juga sudah disebut ada kemungkinan akan naik 16,7 triliun jadi 81,6 triliun. Tapi kalau data dari Media Indonesia ternyata ada perbedaan ya, Mas, dari lembaga-lembaga yang terkait. Iya, ini kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, yang artinya meningkatkan kesejahteraan guru, karena memang guru itu harus betul-betul bisa sejahtera. Jadi dia benar-benar fokus untuk mencerdaskan seluruh anak bangsa. Tetapi yang kita ingatkan adalah ini dari beberapa pengamat pendidikan, ya pemerintah harusnya benar-benar mensinkronkan dulu datanya. Karena kalau ini ada data umpamanya misalnya dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek waktu itu, kemudian Kemenak dan BPS, itu jumlah guru itu berkisar 3,56 juta hingga 3,86 juta orang. Tetapi kalau pemerintah itu untuk 2025 hanya menyebut 1,93 juta guru bersertifikat. Sementara masih banyak sekali guru-guru yang belum bersertifikat, apalagi yang honorer. Inilah menurut berita di Media Indonesia kita, itu harus betul-betul menjadi fokus dulu oleh pemerintah. Porsinya juga cukup banyak, mencapai 56% dari total guru di Indonesia. Honorer itu kan kasihan betul mereka. Harusnya mereka yang harus diprioritaskan dulu. Apalagi nanti kalau harus membayar PPN 12%. Nah, itu kenapa menjadi topik utama hari ini? Ya, PPN sekali lagi kan ini mendapat penolakan yang luar biasa kan dari hampir seluruh rakyat lah. Hanya sedikit sekali lah yang betul-betul setuju. Jadi kalau PPN naik 1% saja, itu
ada pendapat yang menyebutkan harga barang-barang itu naik bisa 6%. Bahkan ada yang menyebutkan minimal 9%. Jadi bisa kita bayangkan ketika situasi perekonomian kita masih belum sepenuhnya pulih, ketika pendapatan masyarakat belum sepenuhnya bisa menjanjikan, kemudian tiba-tiba harus membayar beban yang lebih berat lagi karena ada PPN. Jadi semestinya pemerintah itu betul-betul paham situasi yang dihadapi rakyat, bahwa rakyat itu masih menanggung beban yang cukup berat, ya semestinya jangan diperberat lagi beban yang ada. Baik, itulah yang menjadi topik utama dalam editorial Media Indonesia pemirsa. Kali ini opsi terbaik tunda PPN 12%. Selamat menyaksikan. Opsi terbaik tunda PPN 12%. Rencana pemerintah memberlakukan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% pada 1 Januari 2025 harus ditunda. Jika melihat gelombang penolakan terhadap rencana tersebut dan kondisi ekonomi saat ini, penundaan pemberlakuan PPN 12% mestinya menjadi opsi pertama dan terbaik. Rencana penaikan PPN sebenarnya sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau Undang-Undang HPP Pasal 7 Ayat 1. Dalam Bilaid itu disebutkan bahwa PPN naik bertahap menjadi 11% pada April 2022 dan naik lagi menjadi 12% pada Januari 2025. Rencana tersebut tinggal menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Ada banyak alasan untuk menunda penaikan PPN tersebut. Situasi ekonomi dan kondisi global saat keluarnya undang-undang tersebut sangat berbeda. Namun, pertimbangan paling utama menunda PPN 12% ialah menjaga daya beli masyarakat. Penaikan PPN berdampak terhadap kenaikan harga barang dan jasa. Sebagai pembeli, masyarakat tentu menjadi pihak yang paling terbebani dengan kenaikan harga-harga tersebut. Apalagi berdasarkan analisis berbagai kalangan, penaikan PPN menjadi 12%. Dari saat ini, 11% bisa berpengaruh pada kenaikan harga yang ditanggung oleh konsumen hingga 6%. Itu jelas kian merontokkan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat selayaknya tidak boleh tergerus karena data menunjukkan bahwa konsumsi masih menjadi tumpuan utama pertumbuhan ekonomi nasional. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat kontribusi konsumsi rumah tangga mencapai 54,53% terhadap produk domestik bruto atau PDB pada kuartal 2 2024. Karena itu, pemerintah harus menjaga jangan sampai tumpuan ekonomi nasional itu oleng atau bahkan ambruk. Penaikan pajak memang menjadi cara paling praktis untuk menutupi defisit anggaran dan mengurangi ketergantungan utang. Namun, alih-alih menambah kas negara yang menjadi tujuan awal, kebijakan itu dikhawatirkan malah kontraproduktif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kenaikan harga barang dan jasa yang sudah bisa dipastikan bakal terjadi akan memicu inflasi dan membuat masyarakat mengurangi daya beli mereka. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi diprediksi bakal turun 0,2% jika kebijakan itu diberlakukan. Bahkan, bukan tidak mungkin penaikan PPN juga bisa memicu dampak sosial yang lebih luas. Dengan kondisi inflasi yang meningkat dan harga barang-barang yang melonjak, sementara pendapatan masyarakat tidak naik, itu dikhawatirkan bisa memicu gesekan di tengah masyarakat. Penaikan tarif PPN juga membuka tabir ketidakmampuan pemerintah dalam menggali lubang-lubang pendapatan negara seperti BUMN dan melakukan efisiensi. Misalnya dengan mengurangi kebocoran pemasukan dan memberantas impor ilegal. Bukan dengan menambah beban masyarakat, terutama masyarakat kelas bawah dan berpendapatan rendah. Sejatinya, inisiatif pihak eksekutif untuk menunda tarif PPN tersebut sudah mulai muncul. Baru-baru ini, Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan kemungkinan adanya penundaan PPN menjadi 12% lantaran pemerintah mau menyiapkan bantalan berupa subsidi terlebih dahulu. Luhut mengatakan anggaran pemerintah sangat cukup untuk memberikan stimulus ekonomi berupa bansos subsidi listrik kepada masyarakat.
Pasalnya, setoran pajak menurutnya hingga kini sangat baik hingga ratusan triliun rupiah yang bisa dimanfaatkan untuk subsidi tersebut. Namun sayangnya itu baru sebatas sinyal, belum menjadi keputusan. Bahkan Menteri Koordinator atau Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah belum membahas soal penundaan tersebut. Menurutnya, Presiden Prabowo bahkan belum membahas rencana penaikan PPN dari 11% yang berlaku saat ini menjadi 12% per 1 Januari 2025. Artinya, perjuangan untuk mendesak agar penaikan tarif PPN itu ditunda, bahkan bila perlu dibatalkan, mesti terus dilakukan. Sinyal yang dilemparkan oleh Ketua DEN bisa menjadi bahan bakar baru untuk semua kalangan, dari ekonom, pelaku usaha, pekerja, hingga legislator yang selama ini terus mendesak agar penaikan tarif PPN ditunda. Penegasan Luhut seharusnya juga bisa menjadi pendorong kuat bagi Kementerian Keuangan untuk segera mengambil langkah tepat demi mewujudkan rencana penundaan tersebut. Toh, penaikan PPN dari 11% menjadi 12% bukan satu-satunya jalan untuk meningkatkan penerimaan negara. Masih banyak strategi lain yang bisa dipilih ketimbang harus menambah beban kepada masyarakat. Opsi terbaik tunda PPN 12%. Kami akan kembali dengan pembahasannya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Editorial Media Indonesia membahas terkait dengan opsi terbaik adalah tunda PPN 12%. Kami menggunakan untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon ada Pak John Veto. Pak John Veto, selamat pagi. Pagi Mas Iqbal, pagi Mas Jaga, sehat selalu ya. Silakan Pak John, tentang PPN ini 12%. Ya, opsi ya terbaik tunda PPN 12%. Jadi ini kan sudah berapa sampai udah sebulan lah mungkin. Ini kan ada penolakan. Karena begini, alasan masyarakat menolak itu, pengusaha menolak itu memang ada masalah Pak. Pas alasannya. Ya, karena ekonomi kita kan tidak baik-baik aja. Tapi saya yakin Bapak Presiden ya, Prabowo akan menerima nih aspirasi masyarakat dari pengusaha, dari pelaku-pelaku ekonomi. Tapi menerima ini opsi ini. Baik. Kenapa? Kita kan mengacu, tengok aja lah sekarang ini. Tidak kita pungkiri, Mas Iqbal. Di mana-mana memang ekonomi itu lesu. Apalagi PPN 1, ini contoh kan. Yang menengah, contoh ke restoran-restoran yang agak. Ini kan dikenakan PPN itu. Naik lagi dari 11 jadi 12. Sekarang dia banyak yang belum tikar kok itu. Jadi bagaimana? Seharusnya pemerintah bukan itu. Seharusnya pemerintah menyuntik dana kepada apa ini? Usaha-usaha UMKM ini. Oke, baik, terima kasih Pak John Veto, sudah kami tangkap poinnya. Ada optimisme terhadap Presiden Prabowo. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, Mas Jaka. Kami harus jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Mas Jaka, ini sudah hampir Januari 2025. Ya. Mengapa yang terbaik PPN ditunda 12% ini? Iya, sekali lagi kan PPN naik meskipun hanya 1%, itu kan dampaknya kepada masyarakat secara keseluruhan itu kan akan sangat negatif. Banyak sekali pengamat yang menyebutkan bahwa dengan naiknya PPN itu daya beli akan semakin melemah. Yang daya beli sekarang belum terlalu bagus akan semakin melemah, dan ujung-ujungnya apa? Kalau kita tarik ke belakang ya muaranya nanti justru pertumbuhan ekonomi akan tidak sesuai dengan yang ditargetkan oleh Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo kan target pertumbuhan ekonomi kan luar biasa tinggi sampai 8%. Tetapi kalau PPN naik itu kan diperkirakan pertumbuhan ekonomi malah bisa menjadi sekitar 4,9%. Kalau di triwulan ketiga 2024 kan 4,95% kalau tidak salah. Konsumsi jadi menurun, malah turun ya. Salah satu tujuan dari penaikan PPN ini karena untuk mendongkrak pendapatan negara untuk membiayai pembangunan. Bagus, emang pajak itu emang penting.
pajak itu memang perlu. Tetapi kalau pemerintah kan harus bijak juga. Kalau dulu kan ada istilah begini kan, orang bijak taat pajak. Ya sebenarnya ya pemerintah yang bijak yang jangan membebani rakyat dengan begitu banyak pajak, dengan begitu tinggi nilai besaran pajaknya. Kita itu juga tidak bijak jika dilakukan saat ini. Ya betul, sangat tidak bijak kalau diberlakukan sekarang. Bahkan ada yang menganggap begini, sebenarnya tidak perlu kok dinaikkan jadi 12%. 11% itu sudah cukup tinggi bagi sebuah negara Indonesia. Dengan kondisi ekonomi saat ini. Betul. Bahkan mantan Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah itu minta kembalikan lagi ke 10%. Itu yang realistis kata dia. Jadi sebenarnya banyak penilaian bahwa apapun penaikan pajak PPN dari 11% menjadi 12% itu tidak pro rakyat lah. Dan tadi Pak John Vito bilang dia percaya Pak Prabowo akan memenuhi keinginan rakyat untuk menunda penaikan PPN ini. Kita berharap begitu kan. Pak Prabowo kan sekali kan katanya bersumpah berjanji untuk berbakti kepada rakyat. Inilah saatnya. Ini saatnya membuktikan ya Mas Jaka. Kita lihat Januari 2025 semoga pemerintah lagi-lagi mendengar harapan rakyat. Terima kasih Mas Jaka. Sama-sama. Kita kawal bersama. Dan pemirsa, itulah editorial media Indonesia kali ini. Penegasan Luhut seharusnya juga bisa menjadi pendorong kuat bagi Kementerian Keuangan untuk segera mengambil langkah tepat untuk mewujudkan rencana penundaan PPN 12% ini. Ini bukan satu-satunya jalan untuk meningkatkan penerimaan negara karena masih banyak strategi lain yang bisa dipilih daripada harus menambah beban kepada masyarakat. Terima kasih Anda sudah menyaksikan editorial media Indonesia. Saya Iqbal Himawan, selalu jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.